Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Kung Fu Panda 4. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang Po yang harus mencari generasi penerusnya sebagai The Dragon Warrior. Dalam petualangannya, Po menemui musuh yang sangat kuat. Dengan kekuatan sihirnya, dia bisa berkamuflase dan mencuri kemampuan kungfu para master. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat para kambing yang sedang bekerja di sebuah tambang. Lalu tiba-tiba Tai Lung muncul yang membuat para kambing ketakutan. Karena seharusnya Tai Lung berada di alam roh setelah dikalahkan oleh Po di film pertama. Tai Lung lalu menyuruh mereka semua untuk mengabarkan bahwa dia masih hidup dan akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Scene berpindah ke Po yang sedang bertarung melawan monster ikan pari. Dengan mudah, Po berhasil mengalahkannya dan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Saat kembali pulang, Po disambut oleh para warga yang sangat menggemarinya. Po lalu menunjukkan tongkat kebijaksanaan yang diberikan kepadanya oleh Master Oogway. Konon, pemegang tongkat tersebut memiliki kekuatan untuk membuka pintu ke alam roh. Po juga menjelaskan bahwa The Furious Five nggak bisa main di film kali ini karena mereka lagi sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah menyenangkan para penggemarnya dengan berfoto, Master Shifu lalu memanggil Po untuk membicarakan sesuatu hal. Master Shifu berkata bahwa Po telah ditakdirkan untuk menggantikan Master Oogway sebagai pemimpin spiritual di Lembah Kedamaian. Oleh karena itu, Po harus segera mencari penerusnya untuk menjadi The Next Dragon Warrior. Mendengar itu, Po pun gak setuju. Karena sekarang ini dia sangat menikmati perannya dan ingin tetap menjadi The Dragon Warrior. Master Shifu menjelaskan bahwa Master Oogway telah memilih Po dan dia tidak bisa menghindari takdirnya. Keesokan harinya, acara pemilihan The Dragon Warrior pun dimulai. Semua peserta menunjukkan keahliannya yang membuat Po sangat kagum. Namun pada akhirnya, Po tidak memilih salah satu dari mereka. Dia masih gak rela untuk memberikan gelar The Dragon Warrior kepada orang lain. Master Shifu lalu mengajak Po ke atas bukit. Kemudian Master Shifu menunjukkan biji buah persik yang dipegang Po. Dia berkata bahwa setiap biji berpotensi untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Karena nggak ngerti apa maksudnya, Master Shifu lalu menyuruh Po untuk menenangkan dirinya agar dia mendapatkan petunjuk dari alam semesta. Tak lama kemudian, Po melihat sosok misterius yang masuk ke dalam istana Giok. Po pun segera mencari sosok tersebut. Ternyata dia adalah seekor rubah bernama Zen yang ingin mencuri berbagai benda pusaka di sana. Dengan bersusah payah, Po berusaha menyelamatkan semua benda pusaka tersebut. Kemudian, Zen menipu Po dan dia berhasil mendapatkan tongkat kebijaksanaan. Untungnya, Po berhasil menangkapnya dan mengambil kembali tongkatnya. Ketika Zen akan dibawa ke penjara, para kambing datang menemui Po dan memberitahu mengenai kemunculan Tai Lung. Malam harinya, Po yang penasaran lalu pergi ke tambang yang diserang oleh Tai Lung. Di sana, Po menemukan jejak kaki Tai Lung yang mencurigakan. Kemudian, Po menemui Zen di penjara. Po yakin kalau Zen mengetahui sesuatu tentang Tai Lung. Zen lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya itu adalah perbuatan dari seekor bunglon jahat yang bernama The Chameleon. Dia bisa berubah wujud menjadi siapapun dengan kekuatan ilmu sihirnya. Karena Zen tahu segala hal tentang The Chameleon, akhirnya Po pun membebaskan Zen dan meminta bantuannya untuk menemukan keberadaan si bunglon. Di sisi lain, terlihat ayah kandung Po, Lee San, yang kini membantu ayah angkat Po, Ping, di kedai miliknya. Rumor mengenai anak mereka yang sedang pergi bersama Zen untuk menangkap The Chameleon diketahui oleh mereka. Karena merasa khawatir, akhirnya mereka berdua pergi untuk menyusul Po.
Di tempat lain, terlihat beberapa penjahat dari kota Juniper yang sedang membahas mengenai The Chameleon. Lalu tiba-tiba, The Chameleon menampakkan wujudnya setelah menyamar menjadi salah satu dari mereka. The Chameleon yang kini sudah menguasai kota Juniper, lalu menyuruh mereka semua untuk mengambil upeti lebih banyak lagi dari rakyat. Kembali ke Po dan Zen yang mampir ke sebuah kedai. Mereka bermaksud mencari seseorang yang bisa mengantarkan mereka ke kota Juniper. Di dalam, Po bertemu dengan seekor bangau dan ikan arwana yang merupakan kapten kapal. Setelah bernegosiasi dengannya, akhirnya mereka mau mengantarkan Po. Sementara itu, Zen yang ikut-ikutan main mahjong, tak disangka dia berhasil menang banyak. Dia pun langsung memesan banyak makanan. Namun sayangnya, Zen ketahuan telah berbuat curang dan mereka pun diserang oleh Granny Boar dan anak buahnya. Dalam pertarungan, Zen mengambil kesempatan untuk mencuri, tetapi Po langsung mencegahnya. Kemudian, Po sempat mengeluarkan ultinya dengan menggunakan tongkatnya. Granny Boar yang sangat marah lalu menyerang Po hingga membuat Po dan Zen terjatuh. Untungnya, mereka jatuh ke sebuah kapal dan langsung pergi bersama kapten kapal. Di tengah jalan, Zen bercerita bahwa kota Juniper adalah tempat tinggal asalnya. Zen yang sejak kecil menjadi yatim piatu, terpaksa harus mencuri demi bisa bertahan hidup. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang mengadopsinya dan memberinya kehidupan yang layak. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kota Juniper. Di dalam kota, mereka melihat beberapa anak buah The Chameleon yang sedang mengambil upeti secara paksa. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, Po baru tahu kalau Zen menjadi buronan di kota itu. Tiba-tiba, mereka kepergok oleh para penjaga dan mereka pun dikejar-kejar. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dan tiba di sarang pencuri. Di sana, Po bertemu dengan 3 ekor anak kelinci yang sangat galak. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor terenggiling bernama Han yang menjadi pemimpin di tempat itu. Zen lalu meminta bantuan Han agar mereka diizinkan sembunyi sementara di tempat itu. Di sisi lain, Lee dan Ping juga telah tiba di kedai tempat sebelumnya Po mampir dan membuat kekacauan. Ping lalu masuk dan menanyakan keberadaan anaknya. Tentu saja dia pun ditangkap dan akan direbus. Melihat itu, Lee dengan sok berani masuk ke dalam dan berusaha menakut-nakuti mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan info dan keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, Zen berhasil mengantarkan Po ke bagian belakang kediaman The Chameleon. Po berterima kasih kepada Zen karena telah menepati janjinya. Po lalu memberikan biji buah persik dan berkata bahwa setiap biji berpotensi untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Po pun berhasil terkurung. Po lalu memberikan tongkatnya kepada Zen agar dia bisa terbebas. Namun tak disangka, Zen malah mengambil tongkatnya. Akhirnya terungkap bahwa Zen selama ini telah menipu dan menjebak Po. Ternyata, The Chameleon adalah orang yang telah menyelamatkan Zen saat kecil dan mengadopsinya. The Chameleon memanfaatkan Zen untuk membawa Po ke tempat itu agar dia bisa mendapatkan tongkat kebijaksanaan.
The Chameleon juga menjelaskan alasan dia menginginkan tongkat tersebut. Dia ingin menjadi pendekar kungfu terhebat agar tidak ada lagi orang-orang yang meremehkan dan menghinanya. Dia mempelajari ilmu sihir merubah wujud agar dia bisa mendapatkan keinginannya. Kini, dengan tongkat kebijaksanaan di tangannya, dia akan membuka pintu alam roh untuk menyerap skill kungfu dari para master. Kemudian, Po menjebol tanah hingga dia berhasil keluar dari kurungan. Po lalu menghajar anak buah The Chameleon dan bertemu dengan Zen di luar. Ternyata itu adalah The Chameleon yang menipu Po dan menjatuhkannya ke bawah jurang. Melihat itu, Zen pun jadi merasa sangat bersalah pada Po. Namun ternyata Po masih selamat. Tiba-tiba, Po diserang oleh salah satu anak buah The Chameleon. Di saat genting, Po berhasil diselamatkan oleh kedua ayahnya. Po sangat menyesali perbuatannya karena dia tidak mau mendengarkan Master Shifu. Ping lalu berusaha menyemangati Po. Dia berkata bahwa perubahan itu tidak selalu berarti buruk. Mendengar itu, Po pun tersadar. Di sisi lain, The Chameleon mulai menggunakan tongkat kebijaksanaan untuk membuka pintu alam roh dan memanggil Tai Lung. Kemudian, The Chameleon memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Tai Lung. Di tengah pertarungan, The Chameleon berhasil menyerap kekuatan kungfu milik Tai Lung dan memasukkannya ke dalam kurungan. Setelah itu, The Chameleon memanggil para master yang lain dan menyerap kekuatan mereka satu persatu. Zen yang melihat hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi hingga akhirnya dia bertemu kembali dengan Po. Zen lalu berusaha meminta maaf kepada Po, tetapi Po nggak peduli. Zen memohon kepada Po untuk memberikannya kesempatan untuk berubah. Akhirnya Po pun mau memaafkannya. Namun dia tetap akan pergi sendiri untuk menghentikan The Chameleon dan mengambil kembali tongkatnya. Kemudian Zen mengajak Lee dan Ping ke sarang pencuri untuk meminta bantuan mereka. Zen berkata bahwa tak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang baik. Akhirnya mereka pun setuju untuk membantu Zen. Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk melewati para penjaga. Lee dijadikan umpan hidup untuk memancing para penjaga. Tak lama kemudian, Han dan anak buahnya muncul dan mereka pun bertarung melawan para penjaga. Sementara itu, Po yang sudah berada di dalam lalu bertemu dengan para master yang dikurung. Po berjanji kepada mereka kalau dia akan mendapatkan kembali tongkatnya dan memulangkan mereka semua ke alam roh. Po lalu menghampiri The Chameleon untuk meminta tongkatnya. The Chameleon yang udah nggak butuh tongkat itu lagi lalu memberikannya kepada Po. Po lalu berusaha menyadarkan The Chameleon untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun tentu saja dia menolaknya. Kemudian The Chameleon menyerang Po dengan semua skill kungfu yang sudah dikuasainya. Di tengah pertarungan, Zen tiba-tiba muncul dan membantu Po. The Chameleon lalu menggabungkan semua kekuatan para master sehingga menjadikannya monster yang sangat besar dan menyeramkan. Melihat Zen ditangkap, Po lalu berusaha menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka semua terjatuh. Kemudian The Chameleon berubah menjadi Po palsu dan bertarung melawan Po asli. Po tak berdaya menghadapi tiruannya dan dia pun kembali terkurung di dalam sangkar. Po lalu memberikan tongkatnya kepada Zen dan percaya kepadanya bahwa dia bisa mengalahkan The Chameleon. Kemudian Zen pun bertarung melawan The Chameleon. Tak disangka Zen berhasil menjatuhkan si bunglon.
Ternyata, Po tadi hanya berpura-pura. Dia sengaja membiarkan Zen melawan The Chameleon karena Po tahu potensi yang ada di dalam diri Zen. Kemudian, Po menghajar The Chameleon dengan ultinya dan mengembalikan kekuatan kungfu para master. Setelah The Chameleon berhasil dikalahkan, para master lalu menghampiri Po dan berterima kasih kepadanya. Kemudian, Po membuka pintu alam roh dan memulangkan para master termasuk The Chameleon yang dibawa oleh Tai Lung. Setelah kejadian itu, Po akhirnya memilih Zen sebagai the next Dragon Warrior. Mengetahui itu, Master Shifu pun menjadi sangat kesal. Tetapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah pilihan Po. Di akhir film, terlihat The Furious Five yang telah kembali dan mereka mulai melatih Zen seperti dahulu mereka melatih Po. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Kung Fu Panda 4 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.